Berlatar di kota Bakersfield, California, seorang sheriff bernama Joe Deacon, atau kita panggil saja Dek, diberikan tugas oleh atasannya untuk mengambil barang bukti perampokan yang berada di kepolisian Los Angeles. Dulu Dek pernah bekerja di sana dan cukup terkenal sebagai polisi yang sangat profesional. Sampai akhirnya 5 tahun silam Dek pun dimutasi ke Bakersfield. We've got a witness who ID'd him, but I got nobody else. Sesampainya di Los Angeles, ternyata Dek harus sedikit berlama-lama di sana karena harus menunggu barang bukti selesai diidentifikasi. Kapten Paris yang merupakan atasan Dek dahulu meminta Dek berada di sana sampai prosesnya selesai esok hari. Paris juga mengatakan bahwa ini adalah kesempatan Dek untuk bertemu teman-teman lama Dek yang telah dia tinggalkan sewaktu bekerja di Los Angeles. Setelah itu Dek bertemu rekan-rekan lamanya dan juga seorang detektif bernama Jimmy Baxter. Ternyata Jimmy sedang mengusut kasus pembunuhan berantai dengan total 4 korban. Namun pelakunya masih belum diketahui sejak terjadinya pembunuhan pertama di bulan lalu. Tak lama kemudian Jimmy mengajak Dek untuk membantunya menyelidiki TKP pembunuhan yang baru terjadi. Karena mungkin Dek dapat membantunya memberikan sebuah petunjuk. Carl, even you got yourself a new chance to visit all those friends you left behind. Good to see you, Cam. I want you right over with me. I will. Singkat waktu akhirnya mereka pun sampai di TKP, di mana pembunuhan yang baru dilaporkan. Korbannya adalah gadis cantik bernama Julie Brooke. Korban itu ditemukan dalam kondisi tanpa busana, pergelangan tangannya terikat kawat, kepalanya terbungkus plastik putih dan banyak darah berceceran di mana-mana. Dek pun meneliti ruangan di gedung seberang kamar itu yang jendelanya mengarah langsung ke TKP. Dan kemungkinan tempat itu digunakan oleh si pelaku untuk mengawasi Julie, karena ruangan itu kosong dan terdapat sebuah kursi tepat di depan jendela. Lalu Dek terdiam memperhatikan jasad Julie dari jauh, yang kondisinya persis seperti para korban pada kasus pembunuhan yang dulu pernah ditangani oleh Dek di bagian utara, di mana korbannya adalah 2 gadis tak berbusana dengan plastik putih yang menutupi kepalanya. Another stab wound. Julie's 5'4", $120 and hails. When's your boy Columbo gonna break my... Di lain tempat, seorang wanita dengan jepit rambut merah bernama Rhonda pulang sendiri ke rumahnya setelah jogging bersama pacarnya. Akan tetapi dia diikuti oleh mobil coklat dan Rhonda pun dinyatakan hilang sejak saat itu. Bukannya balik ke Bakersfield karena urusannya di LA sudah selesai, Dek pun malah pergi ke gedung olah TKP dan menemui besti lamanya bernama Flo yang sedang mengotopsi Julie. Menurut penelitiannya, sejauh ini terdapat bekas gigitan di pipi Julie. Flo menemukan sisa cairan obat kumur di mulutnya dan dari bekas luka di betis kanan. Flo juga yakin si pelaku mencukur bulu kaki Julie setelah dia meninggal. Selain itu, dari isi perutnya Julie sempat makan sampai kenyang sebelum dibunuh. Jika dilihat dari pola pembunuhannya, kemungkinan Julie adalah korban kelima dari kasus Los Angeles. Setelah itu, Dek pun meminta Flo untuk memberikan berkas lamanya tentang kasus yang ia selidiki di bagian utara. Dan Flo berkata dia akan memberikannya, namun jika sesuatu terjadi, Flo tidak bisa membantu Dek lagi. Of sodium benzoate in the lights. Nectar, no blood. Gave her a post-mortem shake. I'll buy if you pull up an old file for me. But if something goes wrong, I can't be there. Ketika makan siang bareng, Flo meminjamkan kunci apartemen Julie agar Dek bisa meneliti TKP lebih lanjut. Lalu sesampainya di sana, Dek mendapat keterangan dari bu pemilik apartemen jika kulkas kamar itu sudah rusak dari bulan lalu. Ibu itu juga sudah memanggil seorang teknisi dari sebuah toko bernama ABC untuk membetulkan kulkasnya. Namun sebelum teknisi datang, Julie sudah terbunuh, Lur. Di lain sisi, ketika melihat TKP, Dek kembali teringat dengan kasus di bagian utara, di mana dahulu Detektif Sal serta Kapten Paris juga mengusut kasus itu bersama Dek. Karena sudah larut malam, Dek pun memutuskan untuk menyewa sebuah penginapan agar dia bisa lebih dalam untuk menyelidiki kasus Julie. Namun sebelum tidur, Dek memajang foto 3 korban kasus di bagian utara. Sambil terus memperhatikan foto-foto itu, imajinasi Dek pun seakan-akan memunculkan roh dari ketiga korban tersebut yang gagal dia tangani. How long has this frizz been? I called a guy to come fix it, but ABC appliance. It's never over.
Di kantor, Paris memperingatkan Jimmy agar jangan terlalu dekat dengan Dick. Lalu Paris pun menjelaskan, ternyata 5 tahun lalu Dick dimutasi ke Bakersfield karena terlalu memaksakan diri ketika menangani suatu kasus hingga mengacaukan dirinya sendiri. Dalam waktu 6 bulan saja, Dick sampai mengalami 3 kali operasi jantung, lalu perceraian hingga diberikan skorsing dari kepolisian. Sedangkan Jimmy diterima di sana sebenarnya untuk menggantikan posisi Dick. Sementara itu, Dick sedang mengambil cuti dan lanjut menginvestigasi kasus kematian Julie dengan mengecek buku daftar perbaikan dari toko ABC. Namun karena tidak menemukan informasi terkait Julie, Dick pun lanjut memeriksa toko servis sebelahnya, yaitu toko AAA, dan menemukan daftar teknisi yang batal OTW ke kediaman Julie. Dan ketika Dick pergi, seorang pria berambut panjang melihat dari balik tirai dengan tatapan tajam ke arah Dick. Guy hasn't worked a murder since we ran him up to do with Kern He can County. watch through the glass. He's a rush hour train wreck. The case so hard he got us. This one. This one's crossed out. Assalamualaikum. Keesokan harinya, Jimmy pun pergi ke rumah Rhonda, gadis yang hilang setelah jogging. Dan kedua orang tuanya mengatakan jika putrinya selalu menggunakan jepit rambut berwarna merah. Malam harinya ditemukan jasad seorang gadis yang mengapung di tengah sungai dengan bekas luka yang sama dengan mayat-mayat sebelumnya. Namun itu bukanlah Rhonda, Lur. Lalu Dick pun memberikan daftar nama teknisi yang bekerja di sekitar apartemen Julie. Setelah itu Jimmy pun bertanya, mengapa orang dengan prestasi hebat seperti Dick malah dimutasi ke kota lain dan tidak diberikan promosi jabatan setelah bertugas selama 15 tahun. Tapi Dick enggan memberikan jawaban yang jelas. I was a guy with the best clearance rate in the department. Not exactly a department favorite. Maybe I didn't go to the right church. Ketika Jimmy dan Dick sedang ngobrol di sebuah warkop, Jimmy pun membahas tentang semua kasus yang terjadi, yang sekarang sudah terdapat 6 korban. Meskipun beberapa kasus sudah ditutup 5 tahun silam. Dan mereka pun dibunuh dengan cara yang sama, Lur, yaitu dengan luka tusuk, mulut disumbat, juga tangan yang diikat. Namun menurut Dick, motif pelaku membunuh semata-mata untuk kesenangan seksual dengan fetis yang aneh, karena semua korban tidak diperkaos. Jimmy juga menambahkan bahwa ada sisa makanan daging sapi panggang di perut korban, padahal Julie vegetarian. Victim, so we got 6 now. 1 Julie. I mean, He deals with sexual pleasure. Setelah itu Jimmy pun bertanya ke Dick yang masih berusaha mengusut kasus kematian 3 korban di bagian utara yang telah ditutup 5 tahun silam. Lalu Dick pun akhirnya membawa Jimmy ke TKP yang berada di Sungai Kering, di mana 2 korban ditemukan saling berhadapan menyender ke sebuah batu besar dengan luka tusuk di badannya, serta kepala mereka ditutupi plastik putih. Sedangkan korban satunya lagi berada tidak jauh dari sana. Saat itu Dick ditemani oleh kedua rekannya, yaitu Sal dan Kapten Paris. Namun kasus itu ditutup karena belum ditemukan siapa tersangkanya. Dan sekarang Dick ingin mengusutnya lagi karena pembunuhan tersebut sama persis seperti pembunuhan Julie, bro. Setelah itu Jimmy pun memberitahu bahwa terdapat 2 orang yang memiliki catatan kriminal dari daftar nama teknisi yang sebelumnya diberikan oleh Dick. rock was a table, like victims were placed on that rock right there. They were close by. And, warm. I don't think it holds water. 2 of the 5 appliance stores. Singkat cerita, Dick langsung datang ke kediaman seorang teknisi, dan ternyata pria tersebut adalah pria yang kemarin menatap Dick. Dick memeriksa mobil pria itu, namun saat Dick meminta untuk membuka bagasi mobilnya, pria tersebut enggan untuk menuruti perkataan Dick. Lalu saat pria tersebut membuang sampah, Dick segera mengambil sampah itu dan membawanya ke penginapan. Dick juga segera menghubungi Sal untuk menyuruhnya memeriksa transaksi penjualan mobil yang bernama Albert Sparma. Dari sampah-sampah itu, Dick pun membawa bekas pizza untuk diperiksa oleh Flo, yang ternyata ukuran bekas gigitannya mirip dengan luka gigit di jasad Julie. Hey, Sal, listen. Run a DMV check. There are some similarities to both Brock and you. Dick pun mulai mencurigai Albert, apalagi terdapat restoran sapi panggang di dekat toko servis AAA. Dick pun terus menguntit Albert seharian dengan mobil sewaan, Lur. Akan tetapi besok siangnya di jalan tol rute 126, Albert pun sadar jika dia sedang dibuntuti.
Alih-alih langsung kabur, Albert sengaja putar balik tol yang saat itu tidak banyak orang tahu jalur putar baliknya. Karena di tahun 1990 belum ada Google Map ya kan. Lalu Albert menghampiri mobil Dake untuk mengintimidasinya seolah-olah dia tidak takut dengan Dake. Setelah itu Dake pun mendapat info dari Jimmy bahwa korban kedua dari kasus Los Angeles ditemukan di dekat titik mil 467 di jalan tol rute 126, yaitu posisi Dake sekarang berada. Fakta itu membuat Dake semakin yakin jika Albert adalah pelakunya dari beberapa kasus yang terjadi. Karena mungkin dia bisa bolak-balik dari bagian utara ke LA lewat putaran tol di dekat sana. Keesokan harinya sebuah perusahaan derek menemukan seonggok mobil yang ditinggal begitu saja di jalan atas nama Albert. Bisa jadi ya lur ya, bisa jadi Albert memang sering gonta-ganti mobil untuk memuluskan tindakan kriminalnya. Albert pun akhirnya ditangkap di rumahnya dan akan diinterogasi lebih lanjut. We ready to go? I'm Detective Sergeant I Baxter. know who you are. Lalu ketika interogasi dimulai, anehnya Albert sama sekali tidak terintimidasi dan seakan-akan sudah memperkirakan datangnya polisi. Dengan nyantainya Albert mengaku jika dia adalah fans kasus-kasus kejahatan dan sering mengikuti berita-berita kriminal di kota. Albert juga menceritakan jika mobil lamanya dicuri dan sudah lapor polisi namun belum ada kabar lagi. Lalu ketika ditunjukkan foto-foto korban kasus LA, Albert hanya mengatakan jika dia bukanlah pelakunya tanpa perasaan takut sedikit pun. Karena Albert selengean dan tidak menjawab pertanyaan Jimmy dengan serius, Dake yang makin emosi pun akan menghajar Albert, namun langsung dihentikan oleh rekan-rekannya. Son of a bitch. You know we got you fucked. Why is that? Why is that? Control. Sementara itu, karena kasus ini belum menunjukkan titik terang, Paris pun memperingatkan Jimmy karena 2 hari lagi FBI akan mengambil alih kasusnya. Still got 2 days, right, Cap? Lalu Jimmy pun menemui Dake di kamar penginapannya yang masih tertempel foto 3 korban kasus di bagian utara. Akhirnya Dake pun membujuk Jimmy untuk mengizinkannya menggeledah apartemen Albert, karena Dake sangat yakin jika Albertlah tersangkanya dari beberapa kasus yang terjadi, termasuk kasus yang telah ditutup 5 tahun silam. Jimmy pun oke-oke aja dan nekat membuat investigasi ilegal tanpa surat tugas. If I can get in Spalmer's apartment for you, please. Setelah itu Jimmy membohongi Albert untuk menemuinya di sebuah kafe agar dia segera meninggalkan rumah. Lalu ketika Albert sudah pergi, Dake pun membobol masuk ke apartemennya untuk mencari sebuah petunjuk. Di sana Dake menemukan ruangan cuci film, radio polisi yang bersuara setiap ada pengajaran kriminal, dan ada kotak kecil yang disimpan di balik karpet. Kotak itu berisi barang-barang perintilan lur, seperti jam tangan perempuan, juga potongan-potongan koran tentang berbagai kasus pembunuhan yang salah satunya membahas tentang kasus di bagian utara. Ngapain coba disimpan, padahal udah 5 tahun yang lalu ya kan? Di lain sisi, ketika sampai di kafe dan tidak menemukan Jimmy, Albert pun paham jika ini semua adalah jebakan, dan dia yakin rumahnya sedang digeledah tanpa izin. Akhirnya Albert pun nelpon polisi dan sengaja memberikan laporan palsu untuk menjebak balik Dake dan Jimmy, agar mereka ketahuan melakukan penyelidikan ilegal dan Dake maupun Jimmy pasti akan kena sanksi ya kan. Dake yang mendengar berita di radio jika polisi OTW ke sana langsung kabur lewat atap rumah. Local. Setelah itu Jimmy dan Dake sepakat untuk tetap melanjutkan investigasi dengan menguntit Albert melewati jalanan yang cukup macet. Tapi anehnya tidak ada yang janggal, bahkan sampai Jimmy dan Dake mengikutinya balik lagi ke rumah. Akan tetapi ketika Dake pergi sebentar ke Indomaret, tiba-tiba telepon umum pun berdering. Lalu Albert mendatangi Jimmy, dan Jimmy yang terkejut pun langsung menodongkan pistol dan memaksa Albert untuk segera mengaku di manakah dia menyekap ronda. Boom. Is this right? Where is she? Karena Jimmy terus mendesak, Albert pun akhirnya mau menunjukkan di manakah letak ronda sekarang.
Namun dengan syarat Dake tidak boleh ikut, Lur. Dan Jimmy pun akhirnya berangkat naik mobil Albert. Untungnya tepat setelah mobil OTW, Dake pun melihat mereka dan langsung mengejarnya. Di lain sisi, terlihat sikap Albert yang sangat mencurigakan. Dan sesampainya di lokasi yang merupakan tanah kosong sangat luas, Albert menunjukkan di manakah titik dia mengubur ronda dan Jimmy diminta menggalinya sendiri. Jimmy masih terus waspada jika Albert tiba-tiba menyerangnya. Namun sepertinya Albert mempermainkan Jimmy, Lur, dengan mengatakan lokasinya bisa di sini, atau di sana, sini, sana, sana. Oh sorry, aku nggak hafal, soalnya nggak megang peta harta karunnya, kata Albert. Namun Jimmy terus mengikuti di manakah Albert menunjukkan tempat-tempatnya. You're gonna need this. Oh, poop. This one over here. What did you say? Not like I have a fucking treasure map. Sudah 2 lubang digali, namun Jimmy masih belum menemukan jasad Ronda. Setelah itu Albert pun mengaku bahwa seumur hidupnya dia tidak pernah membunuh siapapun. Namun Jimmy tidak menjawab apa-apa dan lanjut menggali sesuai titik yang diberikan Albert. Akan tetapi semakin banyak lubang yang digali, Jimmy pun semakin emosi. Apalagi saat Albert menyinggung keluarga Jimmy dan semua ini akan terus berlanjut tanpa ada ujungnya. Lalu tiba-tiba, karena dikuasai emosi dan gelap mata, tanpa sengaja Jimmy pun membunuh Albert dengan sekopnya. Yang jelas dia pun panik, ya kan? Tak lama kemudian Dake pun datang dan melihat Albert yang sudah tewas. Jimmy pun disuruh menggali lubang yang cukup dalam untuk mengubur Albert. Sementara Dake akan pergi ke kota untuk membantu Jimmy membereskan semuanya. Lalu Dake pun teringat insiden kasus di bagian utara 5 tahun lalu, di mana saat 2 mayat ditemukan, Dake yang mendengar suara-suara mengira pelakunya masih ada di sana. Sampai akhirnya Dake pun menembak sosok yang mendekat, namun ternyata itu adalah saksi mata sekaligus teman dari kedua mayat yang ditemukan. Dake pun dibantu oleh Paris, Sal, dan juga Flo untuk menutupi insiden tersebut. Sebagai forensik, Flo juga memasukkan laporan dengan menulis korban ketiga tewas karena luka tusuk dari si pelaku. That's what I'm putting down. Cause of death, multiple stab wound. Sejak saat itulah kondisi pikiran Dake mulai goyah yang sangat mempengaruhi kesehatan serta kehidupan keluarganya. Karena selain tersangkanya tidak kunjung ditemukan, Dake juga dibayang-bayangi rasa bersalahnya setelah tanpa sengaja membunuh korban ketiga. Gak pakai lama Dake pun langsung ke kediaman Albert dan membungkus semua barang-barang di rumahnya, termasuk kotak di bawah karpet. Namun barang-barang di kotak ternyata sudah dibuang oleh Albert. Padahal itu adalah salah satu bukti terkuat loh tentang keterkaitannya dengan kasus di bagian utara, ya kan? Lalu Dake juga memberikan mobil Albert begitu saja ke orang sekitar untuk menghilangkan jejak sidik jari. Setelah itu Dake memuat semua barang ke dalam mobilnya dan balik lagi ke tanah kosong untuk mengubur Albert. Meskipun dia sangat yakin Albert adalah pelakunya, Dake meminta Jimmy untuk melapor kepada Paris jika Albert tidak berkaitan dengan kasus apapun, karena statusnya juga belum dinyatakan sebagai tersangka. Lalu Dake menyarankan Jimmy untuk pergi liburan dan melupakan semua kejadian ini seolah-olah tidak pernah terjadi. Dake menekankan bahwa hal-hal kecil seperti inilah yang bisa mengacaukan hidupnya Jimmy, sama seperti dirinya yang hidupnya hancur karena kasus di bagian utara. Setelah kasus Los Angeles yang berakhir sama seperti kasusnya dahulu, Dake pun mampu berdamai dengan dirinya sendiri dan benar-benar move on dari kasus masa lalunya. Lalu Dake meninggalkan berkas kasus tersebut begitu saja di kamar penginapan, yang akhirnya dimusnahkan oleh pemilik hotel. You tell Ferris that Sparmer was a wash. You go back. He's forgotten. He's rotting in the ground, and the only way out, because if you do, he'll rot. That brings to an end the world. Sementara itu kasus LE masih belum ditemukan siapa tersangkanya. Namun Dake melaporkan bahwa terduga pelaku yaitu Albert telah kabur dari rumahnya. Di lain sisi Jimmy masih belum bisa melupakan insiden tragis tersebut yang membuatnya selalu merasa gelisah bahkan saat sedang quality time bersama keluarganya. Namun untuk menghibur Jimmy, Dake pun menitipkan paket lewat Sal
yang berisi jepit rambut merah, seakan-akan itu adalah milik Rhonda, padahal Deke hanya membelinya di toko biasa. Lalu film pun ditutup dengan Deke yang membakar semua barang-barang dari kediaman Albert untuk menghilangkan jejaknya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan film-film yang lebih menarik. Sementara itu, kasus LA masih belum ditemukan siapa tersangkanya. Namun Deke melaporkan bahwa terduga pelaku yaitu Albert telah kabur dari rumahnya. Di lain sisi, Jimmy masih belum bisa melupakan insiden tragis tersebut yang membuatnya selalu merasa gelisah bahkan saat sedang quality time bersama keluarganya. Namun untuk menghibur Jimmy, Deke pun menitipkan paket lewat Sal yang berisi jepit rambut merah. Seakan-akan itu adalah milik Rhonda, padahal Deke hanya membelinya di toko biasa. Lalu film pun ditutup dengan Deke yang membakar semua barang-barang dari kediaman Albert untuk menghilangkan jejaknya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya.